11 bakal jadinya pendek banget juga Pendek ya. banget. Ya oke guys, kembali lagi bersama gua. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu modifikasi Toyota Yaris, dan kali ini bakal ngobrol-ngobrol juga bersama ownernya, yaitu Mas Harjo. Nah, ini kita mau ngomongin ubahannya nih Mas. Apa aja yang udah diubah di mobil ini dan tentang gimana sih enaknya atau mungkin ada kekurangan juga dari Toyota Yaris itu seperti apa. Nah, kita akan bahas nih ya Mas ya. Nah, pertama ini dulu pertama kali megang Yaris ini dari tahun berapa Mas? Pertama ini belinya tahun 2016 Mas. Tahun 2016. Waktu masuk awal-awal kuliah. Awal kuliah. Iya. Berarti sekarang udah berapa? 16. 4 ya? Udah hampir 4. Udah hampir 4 tahun. Nah, ini dulu ini yang tipe TRD ya, berarti tipe Sportivo. tertinggi ya. Oh. Nah, untuk ini berapa lama nih Mas? Ini modifnya langsung jadi seperti ini apa dulu itu sebelumnya nggak tertarik untuk modif terus baru belakangan ini dimodif? Kalau untuk modifnya baru-baru ini sih Mas. Baru-baru ini. Soalnya dulu masih awal-awal kuliah tuh masih sibuk kuliah. Sibuk. Ya, jadi belum sempat merhatiin mobil. Tapi sekarang udah mulai agak santai. Karena Terus subscription. Lagi zaman-zaman pandemi gini kan nggak ada Iya. kerjaan. Ya udahlah ngurusin mobil sampai jadi kayak gini ya. Nah, ini pertama yang diubah diganti ini apa nih? Pertama ubahnya velg dulu Mas. Velg dulu. Sebelumnya waktu awal-awal beli itu udah sempat ganti-ganti sih. Oh. Tapi belum nemu yang pas, terus masih coba-coba juga. Sempat kemarin tuh velgnya Fosen yang warna hitam. Terus sempat pakai tripis juga. Oh iya. Tripis juga. Terus yang terakhir baru ini Kira ke monoblok SR. ASR. Nah, itu dulu juga ringnya ring berapa tuh yang lama sebelumnya? Sebelumnya pernah pakai 16 terus 17. Nah, kenapa alasannya milihnya ring 17 saat orang-orang banyak kan jadinya pakai ring 15 kan kalau sekarang Nah, nih. betul, Ini apa betul. nih alasannya itu? Betul. Soalnya kan kalau misalnya Yaris TRD ini standarnya dia 16 Mas. Iya, 16. Kalau yang tipe terendahnya baru dia 15. 15. Kalau misalnya ngerubah ke 17 itu supaya apa ya? Istilahnya kan ini mobilnya dimensinya lebih lebar panjang gitu ya. Lebih besar lah. Beda sama Brio sama Jazz kan Iya. dia lebih simple. Jadi kalau misalnya bannya kecilan tuh kayak kosong tuh loh. Jadi disesuaikan sama ini ya ukuran mobilnya juga. Terus ngelihat dari kondisi space fender ke bannya tuh lebih bagusin 17 sih. Kalau 15 bakal jadinya pendek banget juga Pendek ya. banget, terus mobilnya dipakai harian juga. Iya, Gesrot-gesrot, gasruk polisi tidur Iya. gitu sih alasannya kenapa 17. 17. Dan ini dapatnya susah nggak nih velgnya nih? Gampang. Gampang. Kan ini lokal Mas. Oh. Nah, jadi ya istilahnya kita nggak takut kualitasnya lah, walaupun harganya mahasiswa. Ini dapat banget. sekitar harga berapa nih? Ini nggak sampai 7. Nggak sampai 7 juta. Untuk profil bannya sendiri ini pakai ban profilnya gimana? Ini bannya Acelera 651 Sport. Ukurannya ini 205/45 ring 17. Itu rata depan belakang. Oh. Kalau velgnya itu lebar 7,5, ET-nya 42. Tapi kalau belakang ini pakai spacer, Pakai 4 spacer. mil ya. Oh iya. Yang belakang doang ya yang dipakein spesial? Iya, yang depan udah pas. Yang depan udah pas. Nah, untuk suspensinya udah ada ubahan juga belum nih? Apa masih pakai standar kalau ini? Ini udah ubahan. Udah ubahan. Pakai lowering kit 10 ini.
Oh, udah pakai tin. Tapi masih standar tinnya. Masih standar, nggak dipotong ya maksudnya. Nggak dipotong. Tapi udah pas juga sih, soalnya kalau dipotong pasti bakal ya pendekan Nah, lagi ya, kependekan. Ini masih main lah, Masih masih kalau jumpa jalan yang agak bumpy dia masih main. Terus Nyaman nggak sih tapi kalau pakai yang ten ini ada bedanya nggak nih sama yang standarnya? Kerasa bedanya nggak sih? bedanya mungkin agak kurang empuk ya. Kalau yang standar kan empuk banget Iya, kan. empuk banget. Tapi kan ada resikonya juga kalau Iya. ngebut dia ini. Kalau ini kan kalau lebih keras tuh lebih stabil juga ya kan berarti benar. jadinya. Tapi kalau pakai tin ini dia lebih stabil, terus looknya juga bagus. Oke, juga bagus. Nah, itu dapat di bengkel Jogja atau beli online tuh? Tin? Itu online Online. dari Surabaya kemarin. Kena harga berapa? Tinnya itu sekitar 3 jutaan ya. Oh iya. Nah, kita beralih lagi ke sektor mesin nih. Udah ada yang diubah belum nih? Dari engine bay-nya aja, dalam engine bay-nya ini. Engine bay-nya ada beberapa, tapi untuk performanya masih dikit banget, cuman open filter. Oh, open filter. Sama tadi kan juga kayak ada tambahan-tambahan lagi tuh di dalam engine bay-nya, itu ada apa aja tuh? Tadi tak lihat kan ada nih, cuma belum tak tanya-tanya nih apa aja Iya, nih yang di dalam. itu ada untuk ngukur water temp. Hmm. Itu dari HKS, pakai HKS. Terus ada oil catch tank Ya, juga. oil catch tank. Itu fungsinya untuk dia nampung uap oli sisaan Residu-residu olinya lah ya mesin, iya. ditampung. Yang biasanya yang pakai itu mobil balap sih. Hmm. Tapi ya untuk Harian juga bisa lah ya. harian juga bisa untuk mempercantik juga. Terus selangnya ada beberapa tapi nggak semua. Agak susah soalnya nyari selang-selang Samco gitu mas untuk Oh, Yaris. susah kalau untuk Yaris. Berarti lebih gampang ya, kalau kebanyakan mungkin Jazz atau Jazz Rio sama ya. Rio, iya Ah. benar. Kalau Yaris agak susah Agak kemarin. susah. Udah pesan ke suppliernya juga masih nunggu katanya. Inden berarti ya. Minden bener. Oh iya. Terus strut bar ya. Strut bar. itu pakai Ultra Racing. Oh udah pakai Ultra Iya. Racing ini. Itu ngaruh juga ya ke Ngaruh banget itu. nikung-nikungan gitu enak. Nikung, terus kalau dibawa kenceng juga nggak terlalu limbung lah. Iya. Enak tuh kalau kurang pakai ya. itu. Gitu. Nah, Terus kalau tutup apa cover mesin oh ya. itu udah saya karbon sih. Udah karbon. Untuk mempercantik. Nah, itu bagian itu di satu bengkel atau banyak bengkel masang-masangnya itu, atau cuma order di satu bengkel? Kalau karbonnya di tempat karbon, kalau yang lainnya perintilan-perintilan kayak tutup oli, kayak tutup apa radiator yang di one itu Iya. di bengkel satu bengkel. Oh, satu bengkel. Nah, kalau yang tadi proses ngerjain kaki-kaki itu kemarin pas barangnya datang itu di bengkel mana tuh pengerjaannya? Kaki-kaki Iya, itu di Jogja juga sih mas, di Jalan Magelang. Jalan Magelang. Oh, iya. Masangnya situ. Nah, ini kan tadi juga suara mobilnya udah beda nih. Nah, ini dari sistem exhaustnya apa aja nih mas yang udah diubah? Itu kalau exhaustnya itu full system, Full system. Oh. stainless dari header sampai mufflernya belakang. Tapi kalau mufflernya itu pakai yang solid E. Untuk suaranya dia lumayan bulat lah. Karakter suaranya ngebas bulat gitu lah ya. Ngebas bulat. Berarti masuk ke kabin banget dong. Kalau itu saya ini mas, saya improvisasi. Oh, di improve. Gimana tuh mas improve-nya tuh? Pakai resonator 2. Oh, pakai resonator 2. Kan biasanya kalau ganti knalpot racing tuh pasti reson disisain satu. Nah, ini tetap dipertahanin pakai 2. Soalnya kemarin tuh sempat keluar masuk bengkel juga ini mobilnya kayak wah ini pengen suara sih memang bulat sih ya, tapi ada resikonya kayak bakalan masuk. Tapi saya tanya sama mekaniknya kan, oh bisa sih mas, tapi resonator kita bikin 2. Oh nggak apa-apa mas. Itu 2 berarti pakai yang racing tapi ya. Iya. Iya. Yang racing 2. Nah, itu ngaruh juga nggak tuh ke performa? Lebih plongan biasanya. Lumayan sih. Lumayan ya? Lumayan kalau. Nah, kita ini juga di luar kan banyak ini nih perintilan karbonnya nih. Ya. Ini apa aja sih mas yang udah dilapisin karbon dari depan sampai belakang? Kayaknya banyak juga deh yang kecil-kecilan. Kalau yang kelihatan sih dari luar ya, itu spion, cover spion itu udah di karbon, terus head skirt, terus ada handle pintunya. Handle pintu juga ya. Kalau depannya tuh Grill. Grillnya. Bawahnya Terus- juga ada ya deket Nah, fog lamp ya? fog lampnya tuh sebenarnya agak-agak tricky sih mas. Oh, Itu nggak bisa dicopot soalnya. nggak bisa dicopot itu. Jadi itu dibuat baru,
terus dilapis. Itu ininya sih memang tukang karbonnya udah ahli sih. Saya agak ragu juga sih pertamanya kayak nanti kelihatan mas jelek kayak tempelan gitu. Oh enggak kok, rapi. Dan akhirnya ternyata rapi ya, Bener, sesuai ekspektasi gitu. Yang belakang juga bempernya, terus grill belakang. Ini berarti karbon ori ya, Pak? Full ini. Alhamdulillah ori. Alhamdulillah. Dalamnya juga ada list karbon gitu juga masih sampai dalam. Hampir semua. Semua. Kalau untuk apa ya, konsol-konsolnya semua. Head unit kayak power window, terus handle pintu. Itu langsung pesen sekali gitu, Mas mau yang di karbon ini gitu. Iya benar. Habis berapa nih? Aduh, kalau untuk itunya, nggak enak juga dia. Kisaran berapa deh kasarannya aja? Siapa tahu kan ada yang mau bikin juga nih jadi seperti ini, kayak gitu kisaran berapa? Nggak nyampe 10 lah. Nggak nyampe 10? Berarti di atas. Ya ada lah. Aduh. Oh iya. Kalau gitu udah ini masih. Kayaknya itu sih yang paling makan biaya sih. Makan biaya itu ya, karena walaupun kecil-kecil tapi banyak ya. Betul, banyak. Ngerjainnya juga lama. Hampir sebulan. Di bengkel. Nah, ini untuk bagian interiornya lagi ada ubahannya lagi nggak? Interior itu paling yang yang kayak chrome itu saya delete, saya cat black smoke gitu. Oh iya. Terus kayak yang di black smoke tuh kayak logo-logo Toyotanya saya buat. Iya. Jadi biar nggak banyak chrome-nya ya. Delete chrome sih. Iya. Terus tachometernya saya buat water temp yang di sudut kanan. Baru itu doang ya, water temp doang ya? Iya, water temp. Jok juga udah di udah di retrim sih. Soalnya aslinya kan kain terus gampang debuan. Iya. Dulu pas awal-awal tuh emang milih Yaris sendiri atau dibeliin itu? Nah, itu kalau misalnya awalnya itu Mas, saya kan waktu Yaris ini keluar 2014 Mas. Iya, 2014. 2014 dulu tuh saya kayak pengen banget nih. Tapi masih SMA tuh, SMA. Yaris. Kok kayak dia tuh berubah dari generasi sebelumnya sama generasi berubahnya drastis ya. Drastis banget. Dari mulai lampu, terus dimensi badannya, terus lebih ceper tapi headrestnya kita lebih luas. Iya, lebih luas. Jadi kan kalau kita lihat, ini kayak mobil yang istilahnya performanya tuh meningkat tapi tetap Yaris gitu. Iya. Ya udahlah, saya pikir akhirnya Yaris sih. Pilihannya Yaris. Soalnya kan kalau sejajaran ini kan ada Jazz, ada Brio gitu kan. Saya kayak Yaris nih kok dimensinya beda. Kebetulan sih mobil favorit saya tuh Evo. Oh, Evo. Evo 9 tuh kan mukanya tuh kalau dilihat-lihat ya Mas ya. Sangga. Mirip lah. Jadi yang nggak mampu beli Evo jadi. Ya udah ini dulu ya buat sementara. Gitu. Kayak mirip gitu kan depannya gitu. Itu alasannya sih. Paling dasar. Nah, kedepannya masih ada yang mau diubah lagi nggak sih Mas dari ini? Kalau kedepannya masih banyak banget ya. Rencana sih ini sih kalau nggak Dastek sih BBK. Oh, ada BBK. Sama-sama ini sih Mas. Butuh nabung lah dulu. Iya. Oke deh Mas. Itu aja mungkin ya kita obrolin. Thank you banget Mas sudah sharing siap. Juga. Semoga ntar next projectnya cepat terbeli. Ya. Amin. Itu. Oke guys, so itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video baru berikutnya.